Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Masailul Jahiliyah, dan insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan yaitu penutup dari kitab ini. Kita selesaikan alhamdulillah sampai di bab 128. Dan sebelumnya kita masuk di bab 122, karena bab 123 sampai 128 dijadikan satu oleh penulis. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mawaddatuhumul kufra wal kafirin. Di antara perkara jahiliyah adalah mereka mencintai kekufuran dan mencintai orang kafir. Mereka mencintai kekufuran. Kekufuran yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan orang kafir, dan mencintai pelakunya, mencintai orang kafir. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Di antara prinsip besar agama Islam adalah hubbulillah wal bughdu lillah. Mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Di antara prinsip besar adalah kekufuran atau penyimpangan. Kalau penyimpangan yang dimaksud adalah keluar dari ajaran agama Islam, cuma tidak sampai keluar dari agama Islam. Ya, hanya saja tidak sampai keluar dari agama Islam. Dan nanti insyaallah akan dijelaskan perinciannya, bagaimana seseorang tersebut di dalam mencintai orang kafir, ada yang bisa mengeluarkan dari agama Islam, namun ada yang derajatnya di bawahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala iman, atau kama qala. Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Karena jamaah sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita manusia secara normal dilengkapi dengan perasaan cinta dan benci. Dilengkapi dengan perasaan cinta dan benci. Ya, berbeda dengan orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Mungkin cinta dan bencinya tidak terkontrol. Maksudnya orang gila begitu ya. Namun orang yang sehat, dia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala cinta dan benci. Secara manusiawi, normal. Kemudian kita bicara tentang manusia yang beriman. Nah, naik lagi stepnya. Manusia yang beriman. Manusia yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Terakhir, ayat terakhir dalam surat Al-Mujadalah. La tajidu qauman, wahai Muhammad, engkau tidak akan menemui sebuah kaum pun, kata Allah, ya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kemudian dia mencintai orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita katakan cinta dan benci, ini semua adalah amalan hati. Ini semua adalah amalan hati. Ketika hati tersebut sudah dibangun di atas al-haq, dibangun di atas kebenaran, maka selanjutnya anggota badannya akan lurus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, ala inna fil jasadi
mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasannya di dalam diri ada segumpal daging, yang apabila daging tersebut baik, maka baiklah seluruh perbuatannya. Namun apabila daging tersebut dia buruk, maka buruklah seluruh perbuatannya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, kata Nabi SAW. Dan pembahasan kita cinta dan benci ini masalah hati. Al-Imam Ibnul Qayyim juga menyebutkan, posisi hati di dalam tubuh manusia ibarat seorang raja, sedangkan anggota badannya adalah pasukannya. Kapanpun sang raja memerintahkan pasukannya bergerak maju, dia maju. Kapanpun sang raja menarik mundur pasukannya, pasukannya juga mundur. Begitu juga kondisi kita. Tangan, kaki, lisan, mata, telinga, ini semua adalah pasukan dari seorang raja di dalam tubuh kita, itu hati. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah mengatakan yang cintanya dibangun di atas cinta karena Allah dan bencinya dibangun di atas benci karena Allah, sempurna imannya. Karena orang seperti ini pasti dia kalau mencintai karena Allah, dia semangat beribadah, dia tentu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya karena dia cinta. Ya, seperti gubahan syair itu ya. Kalau menggambarkan rasa cinta apa? Gunung kan kudaki lautan. Betul ya? Ya. Walaupun itu hanya sekedar kiasan, tapi menggambarkan cinta itu butuh pengorbanan. Dan orang yang mengaku cinta itu biasanya berjuang dia. Ya, akan semakin seseorang mencintai sesuatu, semakin dia tempuh itu jalan. Ya, sama kata Nabi SAW, ada dua hal di dalam dunia ini yang sangat dicintai manusia, dan manusia ada dalam dua karakter, yaitu penuntut ilmu karena dia cinta kepada ilmu, dan penuntut dunia karena cinta kepada dunia. Antum bisa lihat penuntut dunia bagaimana? Hari ini nggak dapat, besok diusahakan lagi. Besok nggak dapat, besoknya diusahakan lagi. Kemudian nggak dapat juga, mikir dia bagaimana caranya. Sama dengan penuntut ilmu. Harusnya penuntut ilmu lebih dari penuntut dunia. Karena penuntut dunia yang dia dapatkan adalah hal yang fana, sebentar. Sedangkan penuntut ilmu, dia mendapatkan sesuatu hal yang kekal. Kata Rasulullah SAW, lihat juga penuntut ilmu yang sejati. Hari ini nggak dapat, besok dia ulang lagi. Masih belum paham, diulang lagi. Kemudian belum paham, dipikirkan bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan ilmu tersebut. Ya, karena cinta tadi itu yang bisa menggerakkan anggota tubuh. Ya, ada sedikit kisah ya. Ada sedikit kisah. Kita bisa konversikan cinta ini menimbulkan seseorang butuh terhadap sesuatu. Ya, contohnya anak muda-mudi ya, nggak ngomong hukum pacaran ya. Biasanya muda dan mudi yang pacaran itu kalau ditelepon kekasihnya jam 12 malam, jemput saya di sini jam 12 malam. Berangkat nggak? Berangkat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala hina yabqa thulutsayil lail akhir fi sama'id dunya. Allah turun di sepertiga malam setiap harinya di langit dunia. Bagaimana pemuda kaum muslimin? Bangun nonton bola. Kemudian dia mengatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Apakah begini bentuk cinta? Ya. Maka kata para ulama mengatakan, cintanya seperti orang yang mengaku mencintai Laila. Dia mengaku mencintai Laila dan memuji Laila, tetapi Laila tidak kenal padanya. Bagaimana mungkin Laila mencintai dia? Ya. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab cinta ini termasuk dibahas di dalam prinsip beragama Islam. Ya.
Ada seseorang yang dia belajar bahasa Arab. Cerita yang saya tunda tadi, seseorang belajar bahasa Arab, dia sudah berkeluarga. Tapi dia ingin belajar bahasa Arab kepada salah seorang syekh. Ya, belajar dia masuk. Kemudian setiap ada tugas, orang ini selalu terlewat. Kemudian dia memohon maaf kepada syekh, wahai syekh, mohon maaf saya ada kesibukan begini. Satu kali syekh mengatakan, "Taib, tidak mengapa." Ada tugas berikutnya tidak dikerjakan lagi. Mohon maaf syekh, kesibukan saya begini. Syekh mengatakan, "Taib." Terus begitu setiap ada tugas. Akhirnya syekh mengatakan, "Wallahi wahai anak muda, saya tahu perangaimu, engkau adalah orang yang jujur. Semua alasanmu ini saya percaya. Hanya saja, kenapa engkau tidak mengerjakan tugas ini? Ya, karena dalam hatimu engkau tidak cinta kepada pelajaran ini sehingga engkau tidak merasa butuh." Tidak merasa butuh. Betul atau tidak? Kita ya ikhwan ya, kalau ingat sama nafkah kebutuhan, butuh dengan uang, dengan harta, bagaimana? Kita perjuangkan itu. Kita perjuangkan. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kaum mukminin lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang beriman percaya rizkinya ada di tangan Allah. Orang beriman percaya bahwasannya rizkinya dihisab dan waktunya dihisab. Seluruh perbuatannya dihisab. Jelas di sini ya, bisa tergambarkan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bab cinta adalah bab yang menentukan kemana arah kita pergi. Karena di sini. Ya. Ketika kita menipu diri kita sendiri barangkali dengan beratribut Islam, tapi hati kita maksa cintanya, nanti lama-kelamaan akan nampak. Berangkat di dalam beragama Islam berangkat dari hati kita. Nah, kita lanjutkan di sini. Min masailil jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah, annahum yawaddunal kufra wal kafirin. Bahwasanya mereka orang-orang yang mencintai kekufuran. Ya, aturan-aturan kufur, aturan-aturan kafir dia lebih cinta daripada aturan Islam. Wal kafirin, dan lebih mencintai orang kafir. Ya, banyak sekarang pemuda-pemuda Islam di status-status WA-nya memajang nasihat-nasihat. Mentor-mentor, nasihatnya mentor-mentor dipajang sama dia. Siapa dia? Orang kafir. Padahal seandainya dia kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, nasihat-nasihat itu ada dalam Al-Quran. Ya, nasihat-nasihat itu ada. Kemudian, ya, yang ironis lagi, pemuda-pemuda Muslim pada zaman ini, ketika ditanya siapa idola Anda, idolanya siapa? Cristiano Ronaldo, Messi. Ini semuanya orang kafir. Yang seharusnya ketika dia ditanya siapa idola Anda, Muhammad Rasulullah. Ya, ini mempengaruhi, jangan dikira ini hal biasa, hal remeh, enggak. Ini mempengaruhi langkahnya, langkah ke depannya. Mempengaruhi cara berpikirnya. Ini berbahaya masalah cinta. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala dzalika an Bani Israil. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Bani Israil, annahum ittakhadul kuffar awliya. Dulu Bani Israil senangnya menjadikan rajanya atau pemimpinnya atau idolanya atau pelindungnya atau teman akrabnya sama ini semua. Siapa? Orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Engkau akan melihat wahai Muhammad kepada mereka senangnya, condongnya mengambil teman akrab, pelindung, pemimpin itu dari orang kafir. Mentor. Ini bahaya.
Wa qad harramallahu muwalatal kuffar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kaum mukminin untuk loyal terhadap orang kafir, cinta terhadap orang kafir. Ya. Maka para ulama membagi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dasarnya adalah surat Al-Mujadalah tadi ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya. Tidak akan engkau temui wahai Muhammad orang yang mengaku beriman kemudian dia mencintai orang kafir. Allah mengatakan tidak akan ditemui. Jika dia mengatakan beriman kemudian mencintai orang kafir, berarti imannya dipertanyakan. Bisa jadi imannya turun atau na'udzubillah imannya enggak ada sama sekali, alias dia kafir. Walau kanu aba'ahum, kata Allah, walaupun orang kafirnya itu adalah ayah mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara mereka sendiri. Au ashiratahum, atau keluarga mereka sendiri. Allah menyebutkan orang-orang yang terdekat. Itu saja tidak pantas untuk dicintai. Apalagi orang yang jauh, maksud Allah. Ya. Para ulama membagi, ikhwan, hukum mencintai orang kafir. Yang pertama, jika seseorang mencintai orang kafir karena agamanya, contohnya dia mengatakan saya mencintai agamanya si fulan, kafir. Agamanya lebih bebas daripada agama Islam, agamanya lebih, pokoknya dipuji-puji sama dia. Maka dia bisa keluar dari agama Islam. Karena telah menempatkan posisi yang pertama adalah agama selain Islam. Ya. Yang kedua, mencintai orang kafir yang hukumnya dosa besar, tapi tidak sampai keluar dari Islam, yaitu mencintai maksiatnya. Mencintai maksiatnya. Ya. Contoh barangkali ada pemuda kaum muslimin mencintai Bob Marley. Ya, pada lagu-lagunya. Kita ketahui hukum musik haram. Hukum musik haram. Dia tidak peduli terhadap agamanya orang yang dia cintai, bahkan tidak peduli sama sekali. Atau orang mengatakan saya suka atau saya mencintai Michael Jackson karena jogetnya. Ya, dia tidak peduli terhadap agamanya, tapi yang dicintai adalah maksiatnya. Maka yang demikian dosa besar, walaupun tidak sampai keluar dari agama Islam. Yang ketiga, mencintai orang kafir karena maslahat duniawi yang searah. Mencintai orang kafir dalam maslahat duniawi yang searah. Jadi dengan dia mencintai ini, orang kafir dapat maslahat, dia tidak. Jadi searah. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli dengan orang kafir boleh, karena maslahatnya dua arah. Ya, dua arah maslahatnya. Kalau kita jual beli, umpama kita punya barang dibeli orang kafir, kita dapat uang, orang kafir dapat kebutuhannya. Ini maslahat dua arah tidak mengapa. Yang satu arah terlarang. Contohnya adalah di dalam hadis sebuah riwayat yang menceritakan tentang sahabat Nabi SAW, Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini pernah mengirim surat kepada keluarganya yang di Mekah, Rasulullah di Madinah. Ya, Rasulullah sudah merancang di akhir-akhir tahun ke-7 Hijriah untuk melakukan pembebasan kota Makkah di tahun berikutnya, tahun 8 Hijriah. Hatib ini mengetahui dan rencana Rasulullah benar-benar disembunyikan. Rasulullah mengatakan jangan ada yang membocorkan rencana ini. Hatib bin Abi Balta'ah tidak berniat ingin membocorkan. Hanya saja dia berniat ingin menyelamatkan keluarganya di kota Makkah yang masih kafir. Sehingga mengirim surat bahwasanya akan kota Makkah ini akan diserbu
saya harap Anda semua, wahai keluargaku, pergi meninggalkan kota Makkah. Kirim surat Hatib. Kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dan mengirim sahabat Ali bin Abi Thalib bersama Miqdad bin Al-Aswad. Dua orang ini mengejar seorang wanita utusan dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasulullah SAW, bawa surat yang dibawa oleh wanita tadi. Jelas ini wahyu. Wahyu, nggak mungkin meleset. Ya, maka tertangkaplah wanita tersebut di sebuah daerah yang bernama Raudhatu Khakh. Sudah mendekat di kota Makkah. Ali bin Abi Thalib mengatakan serahkan suratnya. Ya, wanita tadi mengelak. Surat apa? Ali bin Abi Thalib mengatakan serahkan suratnya atau kami telanjangi di tempat. Karena ini wahyu, nggak mungkin meleset. Maka sang wanita tadi takut dan menyerahkan suratnya ada di rambutnya. Kemudian Ali dan Miqdad kembali kepada Rasulullah dan menyerahkan suratnya. Hatib pun dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Hatib, ma hadha? Wahai Hatib, apa ini? Apakah ini pengkhianatan? Ya. Kata Hatib bin Abi Balta'ah, ya Rasulullah, engkau tahu kualitas saya. Ya. Saya tidak akan pernah menjatuhkan kaum muslimin atau mengkhianati agama Islam. Ya, kata Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian Rasulullah mengatakan, sodaqta, ya engkau benar. Umar ibn al-Khattab di sebelahnya mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biar saya penggal saja kepalanya orang munafik ini. Kata Rasulullah, jangan wahai Umar, ini peserta perang Badar. Ya, peserta perang Badar yang Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai peserta perang Badar, lakukan semaumu karena dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini kita bisa ambil bahwasanya haram hukumnya mencintai orang kafir yang menimbulkan maslahat bagi orang kafir dan tidak menimbulkan maslahat bagi kita. Seperti tadi, yang mendapatkan maslahat siapa? Keluarganya saja. Apakah kaum muslimin dapat maslahat? Tidak, sama sekali. Nah, ini juga jika kita mengusung ya perkataan-perkataan dari mentor kafirin searah mendapatkan maslahat, ya orang kafir tadi mendapatkan maslahat searah, maka ini haram hukumnya. Nah, kemudian yang keempat, mencintai orang kafir pada sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, maka hukumnya juga mubah. Contohnya mencintai dokter, dia ahli medis, dokter kafir. Apa hukum dia melakukan pengobatan? Mubah-mubah saja. Ya. Bahkan ada maslahat bagi orang Islam yang diobati. Contohnya barangkali seseorang suka kepada salah seorang dokter, dia kafir. Kita cinta kepada dia gara-gara pengobatan medisnya jago. Barangkali orang tua kita pernah diobati kemudian atas izin Allah sembuh, sehingga kita ya tidak bisa dipungkiri hati ini akan mencintai atau meletakkan rasa suka. Yang demikian tidak masalah. Yang demikian tidak masalah karena kita mencintai karena hal yang mubah. Ya. Termasuk mencintai pemain bola gara-gara permainan bolanya. Permainan bola mubah. Permainan bola mubah, tapi kata para ulama, secara realita yang ada, walaupun permainan bola itu mubah, ternyata pemuda kaum muslimin ketika sudah mencintai salah seorang idola tertentu, dia meniru baik gaya rambutnya, ya, gaya hidupnya. Kemudian kalau pas cetak gol ditiru begini. Selebrasi, ditiru begini. Ya. Belum lagi nanti ikut-ikutan ketika idolanya merayakan Natal tahun baru, dia ikut. Karena sekali lagi
cinta ini menentukan arah. Cinta ini menentukan bagaimana anggota badan kita berbuat. Oleh karenanya para ulama mengatakan hal yang mubah sekalipun jika mengantarkan kepada perbuatan maksiat maka lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Dan tidak ada ruginya kita tidak mencintai Ronaldo, Messi, siapa lagi ya. Sebagian kaum muslimin bahkan sampai berdebat sengit, bahkan merelakan ukhuwah Islamiyahnya gara-gara membela salah satu klub bola. Satu AC Milan, satu Inter Milan. Padahal nggak ada dapat mukafaah dia dari klub, nggak ada. Tapi membelanya mati-matian. Satu Real Madrid, satu Barcelona. Ya, ini fenomena yang terjadi. Nah, dan hal itu termasuk perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Kemudian kita masuk pada bab berikutnya, bab terakhir, digabungkan mulai dari 123 sampai 128. Termasuk perkara jahiliyah, kata para ulama, i'timaduhum 'alal khurafat. Menyandarkan diri dengan perkara-perkara khurafat. Khurafat ini adalah keyakinan-keyakinan yang tidak mendasar. Karena sesungguhnya keyakinan yang kita yakini dalam hati kita wajib hukumnya ada dasarnya. Baik dari Al-Quran ataupun Sunnah. Karena yang dimaksud keyakinan di sini adalah hal ghaib. Hal ghaib. Kalau hal ghaib itu semuanya rukun iman itu hal ghaib. Ya, contohnya ketika seseorang takut dengan jin, kemudian dia meyakini bahwasannya setiap malam Jumat itu ruh apa? Pulang ke rumahnya, jalan-jalan. Kita tanya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Dan hal ini keyakinan yang tidak mendasar, nggak ada dalilnya sama sekali sampai menjadi keyakinan. Sehingga benar-benar takut, hasilnya apa? Melakukan imma syirik, imma bid'ah. Akhirnya dia melakukan kesyirikan atau kebid'ahan. Ya, pentingnya ini di dalam mengatur keyakinan kita. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, al-'iyafatu wat-tarqu wat-tiyarah wal-kahanah. Termasuk perkara jahiliyah adalah al-'iyafah. Iyafah ini semua bentuk kesyirikan ya. Iyafah ini adalah meyakini atau tatoyur faham ya, yaitu meyakini akan adanya nasib sial. Kalau iyafah itu khusus pada burung. Khusus pada burung. Jadi orang-orang jahiliyah dulu kalau mau kerja dia, ada di antara mereka yang mendengarkan siulan burung tertentu. Ya, kalau siulannya demikian punya SOP sendiri. Siulannya demikian kerja, berangkat. Kalau siulannya tidak sesuai dengan pendengarnya, masuk dia. Enggak jadi kerja. Ada yang menerbangkan, keluar dari rumah menerbangkan atau melihat langsung burung ke atas. Jika burungnya terbang ke kanan, maka dia lanjut kerja. Burungnya terbang ke kiri, dia masuk rumah, enggak jadi kerja. Pertanda buruk katanya. Ya, iyafah, ini tatoyur yang khusus pada burung. Kemudian at-tarqu. At-tarqu ini adalah ramalan dengan cara menggaris. Baik menggaris di tanah atau apa? Garis tangan, atau ada yang diletakkan di lepek kemudian diisi pasir, kemudian ada garis-garis, ini semuanya adalah at-tarqu. Wat-tiyarah. Tiyarah lebih umum daripada iyafah. Tatoyur, menganggap adanya kejadian dikaitkan dengan nasib sial. Menganggap adanya kejadian dikaitkan dengan nasib sial. Contohnya kalau tadi iyafah khusus pada burung. Ada lagi kalau termasuk tatoyur yang lainnya lebih umum, barangkali di rumahnya ada dandang jatuh, tahu-tahu.
Dandang jatuh. Pertanda apa? Hah? Kalau ini cedutan, lidah kecokot, hah? Tangan gatel, dapat uang ya. Setiap anehnya gatelnya kalau pas tanggal tua. Ya, tapi tetap diyakini mau dapat uang. Obat ente. Naam ya. Atau disebutkan di sini al-kahana, perdukunan. Ini semua di dalam bab khurafat wasyirik, perdukunan. Yang dikatakan dukun adalah seseorang yang mengaku mengetahui hal gaib. Kalau ada namakan Ustaz itu ada dukun bayi. Coba cek. Dia ngaku hal gaib enggak? Jangan-jangan dukun bayi dia hanya ahli dalam perbayian. Ini enggak masuk di dalam kahin, ya, bukan dukun. Dukun yang dimaksud secara syar'i adalah seseorang yang mengaku mengetahui hal gaib, meramal, walaupun dipanggil ustadz, kalau ngaku mengetahui hal gaib dukun dia. Ya. Walaupun dinamakan dukun tapi nggak ngaku hal gaib, bukan dukun dia. Karena dukun bahasa Indonesia. Yang dimaksud secara bahasa syariat adalah kahin atau al-kahana, perdukunan. Itu seseorang yang mengaku mengetahui hal gaib atau mengaku bisa menemukan barang yang hilang. Ya, bisa menemukan barang yang hilang. Wattahakumu ila taghut, atau menerapkan hukum taghut, yaitu hukum selain Allah, menerapkan hukum selain Allah. Wa karahatut tazwij bainal idain. Ya, ada juga termasuk khurafat adalah tidak mau menikah pada bulan-bulan yang terletak di antara dua Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Ini orang Arab loh. Terjadi nggak di sini? Sama, ya. Ada seseorang yang mengatakan sudahlah biasa aja. Memang ini adat daerah kita. Ini sudah turun temurun dari nenek moyang. Biasa aja, nggak usah terlalu sengit. Saya katakan bahwasanya orang Arab jauh lebih jahiliyah daripada orang kita. Oleh karenanya Rasulullah diturunkan di Arab. Kalau kita yang paling banget, Rasulullah bisa jadi diturunkan di daerah kita, tapi tidak. Orang Arab jauh lebih jahiliyah pada waktu itu. Dan semua tatoyur, khurafat, anggapan-anggapan yang tidak mendasar yang terjadi di antara kita di Arab sudah dilakukan. Oleh orang-orang musyrikin jahiliyah sudah dilakukan. Hari baik, hari buruk, semuanya ada. Perhitungan weton, tanggal ada pada musyrikin Quraisy. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu yang dimaksud Idul Fitri dan Idul Adha, huwa minat tasya'umi bil ayyamil manhiyyi anha. Mereka pesimis atau menganggap sial pada bulan-bulan yang terletak di antara keduanya. Idul Fitri di bulan Syawal, kemudian ada bulan yang kosong Dzulqa'dah, kemudian Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Mereka enggak mau menikah di antara ini. Ya, tidak mau menikah. Kalau kita mungkin masih mau ya. Yang tidak mau menikah di bulan apa kita? Syuro. Ya, Syuro. Di masyarakat yang lain punya ketentuan sendiri. Begitulah khurafat. Begitulah khurafat. Ketentuannya sendiri-sendiri berdasarkan akal pikirannya. Tidak ada dalil yang mendasari. Wa huwa naw'un minat tiyarah. Dan ini adalah salah satu jenis tatoyur. Salah satu jenis tatoyur. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun. Ya, tiyarah atau tatoyur itu syirik. Bagi yang mengamalkannya belum sampai taubat sebelum meninggalnya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Tempatnya adalah dalam neraka jahanam. Walaupun tatoyur itu terbagi dua. Bisa jadi syirik besar, keluar dari Islam, bisa jadi syirik kecil.
Tatoyur, anggapan nasib sial, percaya hari baik, hari buruk, atau tangan gatel tadi, ya, itu bisa jadi dua. Bisa jadi dia syirik kecil jika keyakinannya terhadap sesuatu tersebut hanya sebagai perantara, yang memberikan manfaat dan mudarat hanyalah Allah. Contohnya seseorang mengatakan tadi, kalau burungnya terbang ke kanan berarti beruntung, burungnya terbang ke kiri berarti sial. Tapi dia mengatakan ini hanya sebab, yang memberikan sial dan untung adalah Allah. Maka ini syirik kecil. Maka ini syirik kecil, tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau belum taubat sebelum meninggalnya, pasti dia masuk neraka dulu. Pasti. Bukan seperti dosa besar. Kalau dosa besar nggak pasti, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi diampuni dulu oleh Allah, atau bisa jadi diadab dulu. Tapi kalau syirik kecil di atas dosa besar, pasti masuk neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik. Dalam waktu yang lama. Karena syirik kecil tetap syirik namanya, dan syirik itu di atas maksiat. Ya. Namun jika pelakunya menganggap hal itulah yang terjadi, itulah dengan sendirinya yang memberikan manfaat atau mudarat, memberikan untung atau sial tanpa campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia keluar dari Islam, yaitu melakukan syirik besar. Bisa dibedakan di sini, ikhwan. Saya ulang, tatoyur atau menganggap nasib sial bisa jadi syirik besar atau syirik kecil. Dianggap syirik kecil jika pelakunya menganggap kondisi tersebut hanyalah perantara, dan yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Ini syirik kecil. Syirik besar jika pelakunya menganggap kondisi tersebut dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat dan mudarat, maka dia bisa keluar dari Islam, atau syirik besar. Ya, oleh karenanya menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal itu bukan sebab, masuk ke dalam syirik kecil. Kan tadi dia menetapkan, contohnya apa? Burung terbang ke kanan berarti untung. Apakah keberuntungan itu disebabkan karena burung terbang ke kanan? Berarti dia telah menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Jelas ya? Maka dia syirik kecil. Contohnya, orang mau pergi ke pantai selatan, supaya selamat dia nggak pakai kaos warna hijau. Pertanyaannya, apakah keselamatan itu disebabkan atau kecelakaan disebabkan karena memakai kaos berwarna hijau? Ya, jawabannya tidak. Karena kaum muslimin diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebab dari dua sumber. Pertama, dalil. Adakah dalil mengatakan demikian? Jika tidak ada, fatwa ahli. Ya. Allahu a'lam, dulu ada beredar kalung dari batu warna hitam. Kalung ya berwarna hitam, ada tulisannya Allah. Sebagian orang meyakini kalung atau gelang ini bisa membersihkan atau melancarkan peredaran darah sehingga yang memakai itu terbebas dari penyakit jantung. Ini kan menetapkan sesuatu sebagai sebab. Benar atau tidak sebab ini, maka kita kembalikan yang pertama dalil. Ada enggak dalil mengatakan demikian? Quran, sunnah, enggak ada. Fatwa ahli. Kalau antum ke rumah sakit, barangkali periksa jantung, pakai ini aja pak. Ada gitu? Atau masuk di resep kalungnya. Ya, jika tidak diakui oleh fatwa ahli, maka dia syirik. Yaitu menetapkan sesuatu sebagai sebab padahal bukan sebab. Termasuk syirik. Ya.
Alhamdulillah kita sudah selesaikan kitab Masailul Jahiliyah. Ya. Berapa lama kita selesaikan? Setahun? Setahun ya? Nah, silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Ya, silahkan. Bagaimana hukumnya kalau kita menyisakan satu cinta, sedikit rasa cinta kepada orang-orang yang kita kasihi? Sebagai contoh, ketika Nabi kehilangan pamannya Abu Thalib, kan beliaunya merasa sedih karena sudah mendukung dari kecil dan mendukung segala dakwahnya, melindunginya, mencintainya. Itu gimana hukumnya? Kalau kita sisakan satu saja sedikit rasa cinta, apa orang tua kita yang masih kafir? Nah, Nabi mencintai pamannya Abu Thalib, benar. Statusnya kafir, sudah. Tadi antum sebutkan karena apa? Cintanya karena apa? Membela dakwah. Terus apa lagi? Merawatnya dari kecil. Sebentar, membela dakwah. Mubah atau haram? Mubah kan? Membela dakwah, bahkan disyariatkan. Kemudian merawat beliau. apa hukumnya merawat orang? Mubah atau haram? Mubah. Pamannya, dari hubungan nasab, pamannya boleh, karena dia bukan condong pada kekafirannya, tapi condong gara-gara hubungan nasabnya, paman. Terus dalam hal membela dakwah atau merawatnya dari kecil, ini semua adalah hal yang mubah. Tadi yang saya sebutkan, kalau mencintai agamanya bisa keluar dari agama Islam, atau mencintai maksiatnya bisa terjerumus dalam maksiat. Kalau mencintai mubahnya, ya mubah. Ya, nah. Nanya kan? Ya. Berkaitan dengan pernikahan. Seseorang itu mengadakan resepsi di suatu tempat yang tempat itu umumnya digunakan untuk ritual agama lain. Itu termasuk tasabuh atau gimana? Naam, sebaiknya dihindari. Jika tempat tersebut memang digunakan untuk pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan ketika ada salah seorang sahabat yang ingin menyembelih nazarnya. Jadi nazar ingin menyembelih, ya. Kemudian sahabat tadi mau menyembelih di sebuah tempat. Menyembelih di sebuah tempat. Buwainah namanya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah pernah di situ dilakukan pemujaan-pemujaan kepada selain Allah? Tidak ya Rasulullah. Pertanyaan kedua, apakah pernah dirayakan hari raya orang-orang kafir di situ? Dia menjawab tidak ya Rasulullah. Maka silahkan tunaikan nazarmu. Artinya apa? Jika di tempat tersebut pernah diadakan pemujaan-pemujaan terhadap selain Allah atau syirik, ya, atau dilaksanakan hari raya mereka, maka tidak boleh kita melaksanakan ibadah di situ. Di situ. Pernikahan termasuk salah satu dari ibadah. Nah, wallahu a'lam. Boleh. Setiap perayaan Natal tetangga saya baru selalu mengirimkan saya makanan sebagai semua tetangga dikirimi. Orang menyatakan, Mas ini yang masak bukan saya, tetangga sampean, kambing ini yang beli tetangga kita semua. Tolong dimakan ya Mas, ya bisa nih halal. Mau saya makan, takut saya nanti bergembira rasanya di atas kemurkaannya Allah. Kalau tidak saya makan, beliaunya tuh nggak liatin saya apa. Tolong dong Mas dimakan gitu. Nah, Apa Allah sudah murka sementara saya bersuka cita dapat hidangan. apa kan ini masuk apa hukumnya memakan makanan hasil dari perayaan orang kafir? Ya kan? Orang kafir itu ada dua. Ada ahlul kitab, ada musyrikin, kan gitu. Nasara masuk ahlul kitab. Sembelihannya boleh dimakan. Ahlul kitab sembelihannya boleh dimakan. Jika kita
Tadi kan bahasanya diantar ya. Acaranya sudah kelar berarti. Ya sedang berlangsung. Sedang berlangsung, kita ada di tempat nggak? Saya di rumah. Oh di rumah. Nah. Ya. Jadi ya makanan tetap hukumnya dikembalikan kepada dalil. Tadi apa? Daging kambing. Halal. Namun jadi haram jika makanan tersebut mendukung acara tersebut. Bagaimana mendukung? Dia ada di TKP. Kita makan di sana. Tapi kalau kita dianterin ke rumah kita, sama sekali makanan tersebut sudah terlepas dari acaranya, maka kembali ke hukum asal. Boleh. Jelas? Ini kita bicara masalah hukum makanannya. Walaupun saya kalau disuruh makan ya nggak mau. Tapi kita bicara hukumnya, ya kita harus objektif kan. Hukum makanannya. Ya, kalau saya dianterin acara gitu-gitu di rumah, saya taruh di tengah, saya beri pelajaran kepada keluarga. Ini halal tapi saya nggak mau makan. Antum ya nggak usah terpengaruh sama saya. Seperti Nabi SAW kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid makan dhab. Rasulullah ditawarin, ya Rasulullah, dhab. Kata Rasulullah, saya nggak biasa makan ini. Saya nggak biasa makan ini. Tapi tidak diharamkan oleh Rasulullah. Tetap makanan yang dihalalkan Allah nggak boleh kita haramkan. Ya, makanan tersebut jadi haram karena jika dikemas pada acara tertentu. Dia di TKP yang dengan memakannya nampak jelas mendukung acara tersebut. Jelas ya. Adapun perkara Abu Bakar yang memuntahkan hasil dari pemberian salah seorang sahabat yang dulunya dia tukang ramal, sahabat ini kemudian masuk Islam, kemudian yang dulu diramal ada yang tembus, Pak. Sehingga sahabat tadi diberikan makanan. Makanan tadi dihadiahkan kepada Abu Bakar. Setelah dimakan oleh Abu Bakar, ya, sahabat tadi cerita, ini tadi makanan dulu hasil ramalan saya. Maka dimuntahkan oleh Abu Bakar. Apa di sini? Bukan berarti haram. Abu Bakar ingin memberikan contoh kepada sahabat tadi bahwasanya hukum meramal atau mencari ma'isyah dari meramal adalah haram. Dan Abu Bakar melakukan demikian karena dia adalah tokoh. Kalau kita tokoh, tolak untuk memberikan pelajaran kepada lainnya. Kalau kita tokoh, ya, sama dengan kalau ada jenazah munafik atau jenazah yang punya hutang belum dibayar. Kalau kita tokoh jangan disolatin untuk memberikan pelajaran, tapi jangan larang orang lain untuk mensolati dia. Bisa dipahami sini? Nah, iya silakan. Afwan Pak, kurang jelas gimana? Sholat. Orang kafir. Keluarga. Nah, pada asalnya tidak diurusi. Pada asalnya, sebentar. Pada asalnya tidak diurusi. Tapi jika dengan membiarkannya menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka ya kuburkan dia dengan niat membuang. Dengan niat membuang. Contohnya seperti seseorang ada jenazah orang kafir. Pada asalnya tidak boleh dia mandikan, tidak boleh dia doakan, tidak boleh dikafani. Namun kalau dibiarkan mengganggu kaum muslimin aromanya, bangkai, maka dia kuburkan saat itu tujuannya untuk mengamankan atau memberikan kenyamanan bagi kaum muslimin, sama dengan kondisi antum, wallahu alam, yaitu membantunya di dalam rangka memberikan kenyamanan untuk kaum muslimin.
yang lain dengan tidak terjadi fitnah nantinya. Insya Allah tidak mengapa. Jika memang kalau menghindar ada fitnah yang besar. Kalau kita menghindar tidak timbul fitnah, mereka saling memahami, menghindar. Oke, wallahu a'lam. Apa? Ke depan. Ada usul dari takmir waktu itu, usul thalatha. Namun saya memberikan solusi. Kitab yang usul thalatha sudah termasuk di situ. Namanya Idhahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Artinya penjelasan yang terang tentang tata cara beragamanya kaum salaf, yaitu para sahabat. Ya, kitab ini ditulis oleh Syekh Faisal Qazzar Al-Jasim, kemudian diberikan komentar sedikit penjelasan oleh Ustadz Mubarak Bamu'allim hafizahullah. Ya. Dan saya sudah bawakan beberapa di beberapa masjid kitab ini. Masya Allah banyak yang mengambil faedahnya. Ya. Wallahu alam, saya condong kepada kitab itu, tidak tahu nanti saya kembalikan ke takmir. Oh gitu ya. Jazakallah khair. Iya lebih luas. Sangat bagus kalau pelajaran kita sambil pegang kitab masing-masing. Itu sangat bagus. Karena di situ penjelasannya dalil-dalil kemudian dirinci. Kesimpulannya ini. Kalau kita kasih komentar bagus. Ya. Bahasa Arab, Pak. Ini kitab baru, belum ada terjemahannya. Kalau memang nanti mau pakai yang terjemahan, sekarang kan mudah ya. Tinggal klik sudah terjemahkan. Saya bicarakan dengan pihak penerbit nanti. Ya. Nanti mungkin difasilitasi takmir ya Pak kitab. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita semuanya, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari segala macam keburukan dan memberikan hidayah kepada kita sampai mengumpulkan kita kelak ke dalam surganya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.